yang membahas materi pembelajaran fisika. Ya, materi yang akan kita bahas kali ini adalah gelombang bunyi. Lingkup materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini ada 3, yaitu karakteristik gelombang bunyi, peristiwa resonansi bunyi, dan percobaan resonansi bunyi. Kita mulai. Karakteristik gelombang bunyi. Dari manakah bunyi berasal? Ketika gitar dipetik, maka senarnya akan bergetar. Getaran itu akan menghasilkan bunyi. Ya, bunyi berasal dari getaran. Bunyi merupakan gelombang, dan bunyi adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah rambatnya. Animasi di samping memperlihatkan bagaimana gelombang longitudinal merambat. Karena bunyi adalah gelombang, bunyi mengalami sifat-sifat gelombang, seperti dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat mengalami interferensi atau digabungkan, dan dapat mengalami difraksi atau penyebaran. Salah satu sifat gelombang yang tidak dialami bunyi adalah polarisasi. Polarisasi gelombang hanya dialami oleh gelombang transversal. Sementara karena bunyi adalah gelombang longitudinal, maka bunyi tidak dapat mengalami polarisasi. Karakteristik berikut adalah bunyi merupakan gelombang mekanik, yang artinya bunyi membutuhkan medium untuk merambat. Medium perambatan bunyi dapat berupa zat cair, padat, ataupun gas. Resonansi bunyi. Peristiwa resonansi bunyi dapat kita lihat di dalam alat musik, seperti contoh dari video ini. Resonansi bunyi terjadi pada gitar. Ketika senar gitar dipetik, senar gitar bergetar. Getaran senar gitar ini membuat partikel-partikel udara yang ada dalam rongga gitar ikut bergetar, sehingga bunyi gitar menjadi lebih kuat. Pada contoh video tentang membunyikan gelas, bunyi gelas menjadi lebih kuat karena adanya getaran partikel-partikel udara yang ada di dalam gelas. Getaran pertama berasal dari getaran bibir gelas yang disentuh. Kemudian getaran itu mempengaruhi partikel-partikel udara yang ada dalam gelas. Jadi fungsi rongga udara pada gitar adalah untuk memperkuat bunyi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Jadi, peristiwa resonansi yang terjadi di sini adalah ikut bergetarnya partikel-partikel udara yang berada di dalam gitar atau ikut bergetarnya partikel-partikel udara yang berada di dalam gelas. Peristiwa resonansi ini mengakibatkan bunyi terdengar lebih keras. Peristiwa resonansi lainnya dapat kita amati pada video berikut. Jamie Vandera is famous for using the sound of his voice to destroy wine glasses. They seem to simply explode. Tidak semua bunyi dapat memecahkan gelas. Hanya bunyi dengan frekuensi tertentu, yakni yang frekuensinya sama dengan frekuensi natural gelas, dapat memecahkan gelas. Ketika bunyi dengan frekuensi tertentu mengenai gelas, maka gelas akan ikut bergetar. Ketika getaran itu terus-menerus terjadi, maka getaran itu dapat memecahkan gelas. Pada peristiwa jembatan dapat bergetar
karena adanya udara yang bergerak di sekitar jembatan. Meskipun aliran udara tidak terlalu kencang pada saat itu, akan tetapi karena getaran itu terjadi terus-menerus, maka dia menghasilkan energi yang besar sehingga bisa merobohkan jembatan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang resonansi bunyi berguna di dalam membuat struktur bangunan agar bangunan tidak mudah roboh oleh karena adanya resonansi. Topik selanjutnya adalah mengukur cepat rambat bunyi dengan prinsip resonansi. Percobaan berikut menunjukkan cara mengukur cepat rambat bunyi di udara dengan memakai prinsip resonansi. Alat yang dibutuhkan adalah sebuah tabung resonansi dan garpu tala sebagai sumber bunyi. Ketika garpu tala dibunyikan, garpu tala akan bergetar, dan getaran garpu tala ini akan merambat ke dalam tabung. Ketika frekuensi getaran garpu tala sama dengan frekuensi getaran udara dalam tabung, maka bunyi yang terdengar akan lebih kuat. Mari kita lihat dalam video berikut. Should be in the neighborhood of 30 centimeters, so go ahead and lift it. There, right? About 32? Okay, let's try it again. Right? Okay, so Ketika terjadi resonansi, bunyi pertama yang kuat disebut resonansi pertama. Dan dikatakan, ketika terjadi resonansi dalam tabung, maka di dalam tabung terbentuk gelombang berdiri, di mana simpul gelombang berada di permukaan air dan perut gelombang berada di mulut tabung. Bentuk paling sederhana dari gelombang stasioner yang dapat terjadi di dalam tabung adalah terdiri dari satu perut dan satu simpul. Ini yang disebut dengan resonansi pertama. Sehingga resonansi pertama terjadi ketika panjang kolom udara sama dengan 1/4 gelombang. Dengan demikian, kita dapat menghitung panjang gelombang, yaitu 4 kali panjang kolom udara. Dengan menggunakan persamaan V sama dengan lambda R, kita bisa menghitung kecepatan bunyi yang merambat di udara pada saat itu. Frekuensi yang digunakan adalah frekuensi getaran sumber bunyi, yaitu dari garpu tala. Jika kolom udara diperpanjang, maka akan terbentuk resonansi kedua. Bentuk gelombang yang terjadi adalah 3/4 lambda. Sehingga lambda menjadi 4/3 L. L adalah panjang kolom udara, dan kecepatan bunyi di udara dapat dihitung kembali dengan persamaan yang sama, lambda kali F, di mana F adalah frekuensi sumber bunyi. Pada resonansi pertama, lambda sama dengan 4L. Dan pada resonansi kedua, lambda sama dengan 4/3L. Mari kita membahas contoh soal. Soal yang pertama. Garpu tala C dengan frekuensi 265 Hz digunakan pada percobaan resonansi. Panjang kolom udara pada resonansi pertama 33 cm. Kita akan menghitung kecepatan bunyi di udara. Pada saat resonansi pertama, berarti L sama dengan 1/4 lambda, atau lambda sama dengan 4L. L adalah 33 cm atau 0,33 meter, dan frekuensi garpu tala 265 Hz, sehingga V adalah 4L kali F. Dihasilkan V sama dengan 349,8 meter per sekon.
Soal kedua. Soal nomor 2, garpu talak C dengan frekuensi 265 Hz digunakan pada percobaan resonansi. Jika panjang kolom udara pada resonansi pertama 33 cm, tentukan panjang kolom udara untuk resonansi pertama jika yang digunakan adalah garpu talak E dengan frekuensi 320 Hz. Persamaan yang digunakan tetap V sama dengan lambda kali L. Namun kali ini kita akan membandingkan keadaan pada garpu talak C dan garpu talak E. Karena masih menggunakan resonansi pertama, berarti lambda tetap 4L. Kecepatan bunyi pada keadaan pertama dan kecepatan bunyi pada keadaan kedua sama. Dengan prinsip matematika, kita bisa menghitung L2 adalah 8745 bagi 320. Diperoleh 27,3 cm. Yang berarti panjang resonansi pertama untuk garpu talak dengan nada E berfrekuensi 320 Hz 27,3 cm. Soal ketiga, sumber bunyi dengan frekuensi 440 Hz. Sumber bunyi dengan frekuensi 440 Hz digunakan pada percobaan resonansi dan diperoleh resonansi kedua pada panjang kolom udara 58 cm. Karena terjadi resonansi kedua, maka panjang kolom udara adalah 3/4 lambda. Dengan demikian, lambda adalah 4/3L dan L adalah 58 cm atau 0,58 meter. Selanjutnya dengan menggunakan V sama dengan lambda F, 4/3 dikali 0,58 dikali 440 adalah 340,27 Hz. Kesimpulan. Karakteristik bunyi dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Merupakan gelombang longitudinal. Dan yang ketiga, merupakan gelombang mekanik. Peristiwa resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain di dekatnya yang bergetar. Pada saat terjadi resonansi, maka besar frekuensi benda yang bergetar sama. Peristiwa resonansi dapat memisahkan gelas atau dapat merobohkan jembatan. Peristiwa resonansi dapat juga digunakan untuk menghitung cepat rambat bunyi di udara. Kemudian fenomena resonansi digunakan pada alat musik. Nah, sobat fisika sekalian, demikian pembahasan materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Terima kasih atas dukungan Anda.